pagi. Biasa lagi keluar sama kakek. Wah, biasa jalan sama kakek. Ah, ini dengerin tentang si PDD ini jadi ingetin gua hmm, pesta-pesta yang pernah gua baca di majalah, pernah gua denger di YouTube ya, tentang cerita-cerita yang horor atau yang gimana gitu. Terus ada juga cerita-cerita tentang, gue jadi ingat sama kata-katanya Bang Mongol ya, sama ceritanya dulu anak gue yang paling gede itu ada teman sekelasnya. Nah, teman sekelas anak gue ini tuh punya kakak paling gede. Dia bedanya umurnya 20 tahunan lah sama kakak yang nomor satu ini. Ya itu, ikut-ikut gereja satanik begitulah, gereja setan begitu. Tapi yang di Semarang dia ikutnya. Ibunya yang cerita, karena abangnya ini kan udah meninggal. Jadi ibunya yang cerita sama ibu gua, sama gua. Kemarin dengar cerita tentang bahwa Didi itu bilang minumannya itu dicampur bahan-bahan ini dicampur-campur kayak gitu bisa bikin orang melakukan seks itu berhari-hari. Itu gue pernah baca waktu dulu, udah lama banget itu, dulu kayaknya lebih dari 10 tahun lalu lah itu. Gue udah denger itu cerita. Jadi gue baca di majalah itu, kejadiannya di Bogor, di Sentul. Ini dia cerita di satu majalah bahwa dia itu diajak sama temennya ke satu pesta di sebuah rumah. Nah, ternyata pas datang itu, di pesta itu ada berapa pasangan gitu ya. Jadi ada, dengan orang yang cerita ini jadi sekitar ada 8 sampai 10 orang lah ya. Jadi ada berapa pasangan gitu. Ceweknya ada 4 apa berapa lah, pokoknya waktu itu gue lupa lah. Lalu makin malam itu mereka itu di meja, katanya pas dia datang itu di meja itu semua minuman ada, semua jenis minuman ada, semua jenis obat-obatan ada, mau yang pil, mau yang suntik, mau yang apa ada di situ semua. Terus pokoknya ada apa lagi lah dia bilang gitu ya, di situ ditulis di situ di majalah. Lalu mereka itu mulai minum-minum segala macam dan mereka mulai melakukan hal tersebut. Melakukannya itu ya di ruangan itu, di kayak di ruangan tamu apa di ruangan apalah, pokoknya di rumah itu mereka melakukannya di ruangan yang bisa dipakai buat rame-rame lah ya. Ya gantian aja, yang mau sama laki, mau sama perempuan, mau perempuan sama perempuan ya di situ ngelakuin ya barengan gitu loh. Mereka burigil gitu ya, mereka burigil di situ semua melakukan hal itu. Itu kata dia mereka seperti itu 3 hari. Jadi itu kan mereka datangnya malam ya, malam jam 8 malam nyampe sana, sampai ya pokoknya 3 malam mereka melakukan hal itu gitu loh. Bayangin, nonstop loh kata dia, nonstop loh begituannya sampai 3 hari gitu kan, 3 malam gitu. Nah kan pas gue dengar cerita tentang ini, ya ini gue udah denger gitu loh, gue udah pernah baca gitu kan. Terus kemarin di beberapa podcast cerita horor juga ada yang cerita bahwa ya itulah kayak Bang Mongol bilang ya, yang anak bayi makan anak bayi, terus maksudnya janin ya, bukan anak bayi, gimana janin. Terus yang namanya anak-anak itu pelecehan ya, gimana-gimananya. Ya sama lah ternyata. Oh ternyata yang dilakukan sama Didi tuh sama dengan cerita-cerita orang-orang ini, kayak yang Bang mau ceritain, sama yang orang-orang ceritain tentang kegiatan-kegiatan satanik seperti apa gitu kan. Sama ternyata. Terus samanya lagi itu dengan ceritanya ini anaknya, temen-temennya anak gua ini gitu kan ya, kakaknya ini
Si tante itu cerita dulu anak dia yang pertama itu sempat diajak ke gereja setan sama temennya di Semarang. Di apa sih namanya tuh, apa lima lah gitu lah, pokoknya di Semarang ada kayak gitu ya. Anaknya itu cerita katanya pertama masuk ke rumah biasa, bentuk rumah biasa, tapi pas masuk itu redup, suasananya redup, remang-remang kayak gitu. Lalu nggak, itu di depannya ada meja meja kayak altar panjang, katanya ada meja altar gitu. Pas acara dimulai itu pemimpin pemimpin apa ya, pemimpin keagamaannya itu keluar dengan jubah, katanya keluar pakai jubah. Terus mereka ada acara-acara ya, biasalah nyanyi apa segala macem, bla 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 bla. Udah beres kegiatan itunya, semua disuruh buka baju, dan mereka melakukan hal itu di situ, di tempat situ, bebas mau dengan siapa, mau dengan yang mana, bebas melakukannya. Ini cerita si tantenya ya ke gua dulu. Ya, anak gua baru kelas 1 kelas 2 SD lah ya, sekarang anak gua udah 26 tahun. Itu kejadiannya artinya udah berapa puluh tahun yang lalu. Terus udah gitu ada kata si tante cerita bahwa anak itu cerita ke tante, nanti itu kan yang biasa dicari kan anak-anak yang umur belasan sampai 25 yang kacau, yang di rumah nggak ya, yang keluarganya kacau lah, yang dicarinya begitu, yang semrawut lah, otaknya lagi semrawut, diajak ke situ. Itu ada beberapa nanti perempuan-perempuan itu, anak-anak perempuan itu diwajibkan untuk hamil. Nanti saat mereka ketahuan hamil, nanti dibilangin sama orang tuanya bahwa mereka mau dipindahin sekolahnya, mau disekolahin di sini atau apa gitu ya, mau dikuliahin di sini apa gimana gitu ya. Jadi ceritanya kayak gitu, dibiayain lah bla 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 bla. Padahal mereka itu tinggal di satu tempat di mana saat perempuan-perempuan ini ya nggak tahu nanti melahirkan, nggak tahu digugurin apa gimana, nanti anak-anaknya itu akan dijadikan tumbal gitu loh, akan dijadikan persembahan anak-anaknya si perempuan-perempuan ini. Nah ini kan juga sama lagi dengan kejadian yang gue dengar kemarin ya, cerita tempat di pestanya si Didi itu, dimana katanya ada satu anak perempuan kan yang negro itu ya, yang orang kulit hitam, cerita bahwa ada anak yang baru lahir, anak bayi baru lahir, dibawa ke pestanya Didi itu hanya untuk dipatah-patahin, hanya untuk dipukulin, hanya untuk disiksa. Dimana ada beberapa orang yang datang ke pesta itu senang mendengar tulang bayi patah, bunyi kretek gitu loh, kretek tulang bayi patah tuh, mereka itu fetisnya di situ. Sangat gila ya, parah banget itu gitu loh. Jadi gue denger cerita tentang orang-orang yang mengatakan pesta di Didi itu kayak begini, kayak begitu, gini gitu, kok gue jadi keinget sama ya hal-hal yang pernah gue baca, gue denger gitu kan. Ya gue sih ya amit-amit ya, dijauhin lah, jangan sampai lah gue dan keturunan gue sampai kiamat nanti dijauhin lah dari hal-hal kayak begitu. Jadi kata gue, sungguh menyeramkan sekali ya ternyata satanik itu, sangat menyeramkan sekali. Ya kan kayak pesugihan aja kan udah serem ya kita dengarnya. Ini bukan pesugihan yang kayak kita biasa dengar di Indonesia gitu, yang biasa kita dengar di Pulau Jawa. Tapi seremnya, anak bayi hanya disiksa untuk bersenang-senang. Anak umur 5 tahun, 7 tahun dipakai sama berapa orang. Kalian bayangin loh, anak laki, anak perempuannya kita umur segitu dipakai, dirudal paksa sama orang-orang dewasa sama berapa orang. Kita aja yang dewasa ngejerit karena kesakitan, apalagi itu anak-anak yang baru segitu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Dimana hati otak, punya otak tuh benar-benar gak dipakai orang-orang itu. Menyeramkan. Bye-bye.